Selamat sore teman-teman. Gimana kabarnya? Ya, semoga baik-baik saja. Em, Ketemu lagi dengan channel Pak Dijoko ya. Channel yang selalu update tentang hidroponik skala rumah tangga. Ya, sehingga kalau saya menanam bayam lagi, itu sesungguhnya juga sesuatu hal yang positif karena memang kita semua mengenal yang namanya bayam, bayam hijau ya. Nah, biasanya saya menggunakan eh, produk dari Panamera dan hasilnya cukup bagus. Kali ini saya mencoba produk baru dari Maryland. Ya, mudah-mudahan bagus juga. Ya, mudah-mudahan bagus juga nanti hasilnya. Kita langsung saja teman-teman. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas pekerjaan, kita selalu melakukan yang namanya persiapan. Ya, persiapan sangat penting, jangan lupa. Persiapan itu akan sangat menentukan keberhasilan sebuah pekerjaan itu sendiri. Ya. Betapapun mudah pekerjaan itu, jangan lupa selalu lakukan persiapan yang matang, ya, agar supaya selesai sesuai dengan target dan sesuai dengan waktu yang kita rencanakan, cepat dan efektif, tapi juga berkualitas. Itu intinya, jangan lupa ya. Nah, materi ataupun alat dan bahan yang harus saya siapkan seperti biasa, ya seperti biasa. Kali ini tidak ada yang spesial, hanya saja persiapan ini biasa saya lakukan untuk aktivitas hidroponik skala rumahan atau skala rumah tangga, which is saya tidak memerlukan alat-alat yang spesifik, yang khusus, tetapi setiap orang bisa melakukan. Jadi saya pakai bahan yang ada di sekitar kita, ya, bahan yang ada di sekitar kita dan alat-alat yang ada di sekitar kita, supaya setiap orang nanti apabila memulai pekerjaan atau memulai percobaan hidroponik itu bisa dilakukan secara baik. Oke, alat dan bahan apa yang sudah saya siapkan? Seperti biasa, pastinya adalah bibit itu sendiri. Ya. Ini bibitnya yang saya pakai ya. Kemudian yang kedua adalah rock wool itu sendiri. Kemudian nampan. Nampan itu saya buat nampan kecil dan nampan besar. Nampan kecil saya pakai untuk penempatan rock woolnya. Nampan besar adalah untuk penempatan air, di mana air baku nanti saya taruh di nampan air bawah dan untuk menjaga supaya nanti rock wool ataupun bibit dalam kondisi selalu lembab dan basah. Ya. Nanti akan saya bahas berikutnya. Kemudian berikutnya adalah saya pakai kain flanel. Yang berikutnya adalah nampan, cawan maksud saya. Berikutnya adalah cawan untuk penempatan bibit. Yang tidak kalah penting adalah air baku. Ya. Nah, kita langsung mulai ya. Saya hanya menunjukkan dulu, saya hanya menunjukkan bahwa rock wool sudah saya buat seperti ini. Ya. Sudah saya potong-potong, tetapi potongan ini tidak langsung eh, terpotong semua, tetapi masih dalam posisi menyatu. Hanya saja ini memang sudah saya garis-garis supaya nanti ketika mau saya pisahkan lebih mudah untuk dipisahkan. Ya, langsung saja saya akan buka bibitnya. Ya. Ini saya namanya buka paket baru. Bibitnya kecil-kecil kan, sangat kecil. Ya. Nah, setelah saya siapkan bibitnya, kemudian saya akan basahi rock wool seperti biasa. Boleh disiram langsung, boleh pakai semprotan. Saya memilih
untuk disiram langsung supaya cepat aja. Ingat, ini untuk menjaga agar rockwool dalam kondisi basah. Nanti sudah saya siapkan yang namanya nampan bawah ini ya. Oke, cukup sementara. Nah, pekerjaan selanjutnya adalah memindahkan bibit ini ke atas rockwool ya. Caranya mudah, basahi permukaan bawah sendok plastik ini ya. Kemudian tempelkan pada bibit yang sudah siap tadi. Nah, dia sudah nempel di bawah permukaan sendok. Ini langsung saya tempelkan di permukaan rockwool. Nah, gampang kan? Ya, seperti ini lagi. Tempelkan di atas rockwool. Ini lagi, saya tunjukkan sekali lagi ya. Nah, saya tempelkan ujung bawah dari sendok ini yang sudah saya basahi tadi dengan rockwool tadi. Tempelkan pada permukaan bibit yang ada dalam cawan. Nah, dia sudah menempel kan? Langsung kita pindahkan ke rockwool. Nah, nempel semua kan? Kita ulangi semua bibit kita tempelkan di atas rockwool satu persatu sampai nanti semua rockwool sudah tertempel atau tertanam bibit bayam hijau. Nah, teman-teman coba lihat nih. Semuanya sudah terpasang pada rockwool masing-masing ya. Jadi semua bibit sudah saya tebarkan di atas rockwool dan semua rockwool juga sudah tertanam bibit bayam hijau ya. Oke, berikutnya adalah seperti meyakinkan bahwa rockwool biar selalu dalam posisi lembab. Saya akan kasih sekali lagi nampan atas ini saya kasih air ya. Oke. Nah, di awal tadi saya sudah mau jelaskan bahwa fungsi nampan di bawah ini adalah sebagai nampan untuk tandon air ya, tandon air ini air baku. Di mana tandon air baku ini nanti akan saya alirkan ke nampan atas dengan menggunakan kain flanel. Ya. Nah, caranya gimana? Nampan bawah ini isinya air, ya, untuk menjaga supaya nampan atas atau permukaan nampan atas ini terisi air secara layak. Nah, terisi air secara layak dengan cara apa? Dengan cara mengalirkan air dari nampan bawah ini secara kapiler melalui kain flanel ini. Ya. Nah, ini akan saya pasang. Jadi sekali lagi, fungsi kain flanel ini adalah sebagai alat transportasi air dari nampan bawah secara kapiler menuju nampan atas. Sehingga nampan atas ini akan selalu terisi air sehingga rockwool yang berisi bibit bayam tadi selalu dalam posisi basah dan lembab. Ya. Nah, apabila air pada nampan bawah sudah habis, ya kita isi lagi airnya di nampan bawah. Nah, dengan cara itu maka kondisi dari
rockwool ini terjaga kelembapannya. Ya, tujuannya itu sangat sederhana kan? Sangat sederhana dan setiap orang bisa melakukan itu dengan alat dan bahan yang ada di sekitar kita, sehingga kita dengan mudah bisa praktek hidroponik. Ya. Nah, praktek hidroponik itu jangan dibayangkan yang sulit-sulit. Dengan cara ini pun mudah. Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan gimana cara mendapatkan bibit, beli aja dari shopping online, banyak sekali. Kemudian ketika ada pertanyaan dari mana caranya mendapatkan rockwool, di toko online juga banyak. Termasuk untuk nutrisi AB mix ya, yang secara paket itu juga tersedia banyak di toko online. Jadi jangan khawatir ketika memulai hidroponik, itu semua tersedia di toko online. Banyak sekali. Tinggal teman-teman cari aja, beli aja, pilih yang paling murah dan pilih yang paling cocok dengan kebutuhan teman-teman semua. Ya. Oke, teman-teman, selanjutnya bibit ini akan saya langsung kenakan sinar matahari sambil berdoa. Ya, semoga bibit ini tumbuh dengan baik, ya, sesuai yang saya harapkan, sehingga pada hari hanya yang saya harapkan bisa dipindah tanam dan selanjutnya akhirnya tiba sampai pada tujuan akhir yaitu bisa dipanen. Oke, terima kasih teman-teman. Sharing mengenai pembibitan bayam hijau cukup sampai di sini, dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like dan share apabila suka ya, supaya nanti teman-teman bisa ikut praktek hidroponik dengan sukarela dan dengan senang hati, yang pada akhirnya teman-teman sendiri juga yang bisa memetik manfaat. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.